Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, NIM 192104008 dari kelas S101. Saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh pekerjaan yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati. Bagian A, ada data proyek. Yang pertama itu data umum. Nama proyek, pekerjaan pembangunan gedung rawat inap di Rumah Sakit Umum Dayak, Kota Makassar. Lokasi proyek, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, Kota Makassar. Pemilik, pemerintah Kota Makassar. Konsultan CV Mitra Jaya. Kontraktor CV Karya Abadi. Nilai kontrak Rp1.704.450.000. Waktu pelaksanaan 180 hari kerja. Waktu pemeliharaan 200 hari kerja. 2. Data teknis, jumlah lantai 2 lantai, luas lantai 1 400 meter persegi, luas lantai 2 400 meter persegi, total luas lantai 800 meter persegi. Bagian B, jenis kontrak. Jenis kontrak kerja yang digunakan adalah kontrak lamsam. Kontrak lamsam adalah metode pembayaran lunas yang dilakukan berdasarkan kontrak tertentu. Umumnya, metode pembayaran ini dilakukan karena nominal transaksinya besar. Selain itu, pihak-pihak terlibat di dalamnya memiliki kemampuan finansial tinggi, sehingga beban biaya dapat ditimpakan secara total ke salah satu pihak untuk sementara waktu. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan konstruksi yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur atau jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. Bagian C, pasal atau bagian kontrak yang dilanggar. Pasal yang dilanggar oleh pihak kontraktor adalah sebagaimana tercantum pada surat perjanjian kontrak kerja sebagai berikut. Ada pasal 2 mengenai waktu dan pelaksanaan pekerjaan yang berbunyi pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari kerja. Bagian D, konsekuensi pelanggaran berdasarkan aktual dan berdasarkan hukum kontrak. Yang pertama, konsekuensi pelanggaran berdasarkan aktual. Dalam dunia konstruksi, jika terjadi pelanggaran seperti pada pasal 2 mengenai waktu dan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama, maka pihak pemilik proyek bisa saja memberikan konsekuensi dengan cara pembayaran denda atas keterlambatan pihak kontraktor dan konsultan dalam melaksanakan sebuah proyek konstruksi. Jangka waktu yang dimaksud tidak hanya merujuk pada total waktu pelaksanaan, tetapi juga merujuk pada bagian waktu pelaksanaan yang tertuang pada jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Karena bagian waktu pelaksanaan atau tahapan pekerjaan juga biasa tertuang dalam suatu kontrak kerja. Yang dimaksud keterlambat tidak hanya terlambat terkait total kontrak kerja saja, tetapi terkait juga bagian-bagian dari kontrak kerja yang telah disepakati. Keterlambatan proyek ini juga bisa berdampak pada mutu yang dihasilkan dalam sebuah proyek di mana pekerja seringkali dipaksa untuk mengejar keterlambatan waktu tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan turunnya kualitas, mutu, dan tentunya tidak akan sesuai dengan harapan. Keterlambatan waktu juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Perihal ini mungkin terlihat sepele namun sangat berdampak besar bagi pelaksanaan proyek tersebut. 2. Konsekuensi pelanggaran berdasarkan hukum kontrak. Terdapat satu pasal yang bisa menjelaskan konsekuensi terhadap pelanggaran yang terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap salah satu pasal kontrak kerja yang telah disepakati, yaitu pasal 9 mengenai sanksi-sanksi yang berbunyi apabila pihak kedua tidak sanggup untuk memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2, yaitu waktu pelaksanaan melebihi dari waktu yang telah disepakati bersama, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Dalam pelanggaran pihak kontraktor yang telah melakukan pelanggaran pada pasal 2 yang berkaitan dengan keterlambatan waktu pelaksanaan dalam pembangunan gedung rawat inap di Rumah Sakit Umum Daya, sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak kerja, dikenakan konsekuensi berupa pembayaran denda sebesar 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Bagian E, keringanan konsekuensi. Keringanan yang dapat diberikan yaitu dengan cara dikenakan denda atau sanksi sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan. Jenis kontraknya pun diubah dari kontrak lamsam menjadi kontrak unit price atau kontrak harga satuan, didasarkan atas estimasi volume pekerjaan yang telah diklarifikasi bersama-sama pemilik proyek dengan jumlah biaya per unit pekerjaan.
Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.